Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku, Birgita Ajeng. Dan di video kali ini aku mau review buku Amor Fati, Cintailah Takdirmu karya Randa Kim. Iya, kenapa sih aku mau mereview buku ini? Karena buku ini merupakan buku lanjutan dari Time of Your Life karya Randa Kim. Aku udah sempet baca buku itu dan udah sempet review juga buku itu di video ini. Dan menurut aku buku itu keren banget ya, jadi nggak ada salahnya kalau aku melanjutkan baca Amor Fati. Meskipun buku ini dikatakan adalah buku lanjutan, tapi sebenarnya isinya nggak ada hubungannya sama buku Time of Your Life. Jadi kalau misalnya kalian mau baca buku ini duluan, kemudian baca buku Time of Your Life, itu nggak masalah, karena nggak ada sesuatu yang saling berkesinambungan di antara keduanya. Iya, seperti yang kalian udah tonton di video review aku sebelumnya, buku Time of Your Life itu benar-benar mengajarkan aku banget soal gimana sih kita nggak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena masing-masing dari kita itu memiliki musim mekarnya sendiri seperti bunga-bunga yang ada di dunia ini. Buku Amor Fati ini juga nggak kalah menarik. Penulis juga masih pakai gaya penulisan yang puitis dengan dia juga menyelipkan beberapa puisi di dalam bukunya. Gaya penulisannya juga santai seperti orang lagi ngobrol. Buku ini memiliki 4 bab dengan masing-masing babnya itu terdiri dari sekitar 8 tulisan. Dan menurut aku, bab yang paling menarik itu adalah bab pertama yang judulnya sama seperti judul buku ini, yaitu Amor Fati, Cintai Takdirmu. Bab ini berisi tentang pengalaman orang-orang yang memiliki kesulitan hidup, dan penulis di situ memberikan pandangannya tentang cara bertahan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Buku ini menurut aku juga cukup adil ya dalam bercerita, karena penulis tuh mengangkat kisah dari dua sisi yang berbeda. Misalnya, pertama ada kisah tentang seseorang yang ingin berhenti dari pekerjaan pertamanya. Lalu di judul yang lain penulis juga menulis kisah dari orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, bicara lebih jauh tentang kisah seseorang yang ingin berhenti dari pekerjaan pertamanya, kisah itu tuh sebenarnya sangat berkesan banget buat aku. Di sini diceritakan bahwa ada seseorang yang ingin berhenti dari pekerjaannya karena perusahaan tempat ia bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, dan ia ingin resign untuk kembali mewujudkan mimpi-mimpi masa kecilnya. Aku sangat suka dengan pandangan penulis, nasihat penulis terhadap seseorang tersebut, karena dia tidak langsung mengiyakan atau menolak, tapi dia mencoba untuk membukakan pikiran si orang tersebut. Penulis bilang bahwa belajar dan bertumbuh adalah hal yang sangat penting, bukan dalam arti agar kamu lebih cepat menjadi orang yang diakui di perusahaan dengan bekerja lebih baik. Sudah aku bilang, aku berada di pihakmu, bukan di pihak bosmu. Kata kuncinya di sini adalah kamu berkembang, bahwa kamu sedikit demi sedikit tumbuh menjadi pribadi yang matang dan ahli di tempat kerja, yang notabene merupakan setengah dari lahan yang dibentangkan oleh kehidupan. Itulah intinya. Bukan uang, jabatan, atau pengakuan yang benar-benar bisa membahagiakanmu dan membuatmu puas, melainkan perkembangan dirimu sendiri. Berkembang adalah kata yang penting sama pentingnya dengan ada. Jadi penulis itu tidak secara gamblang mengatakan iya atau tidak kamu boleh resign kepada orang tersebut. Yang orang tersebut sebenarnya adalah mahasiswanya dulu. Alih-alih mengatakan itu, profesor justru malah membuka pikirannya dengan bilang bahwa ya bekerja itu memang tidak semanis kita kuliah, karena ketika kuliah kita membayar institusi tersebut, jadi kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Sedangkan ketika bekerja kita dibayar, jadi kita harus bekerja sesuai dengan apa yang perusahaan mau. Tapi di dalam perusahaan itu, di saat kita bekerja, kita itu sebenarnya sedang berkembang, mengembangkan diri kita. Apa yang bisa kita pelajari dari perusahaan tersebut, itu yang profesor mau. Jadi sesulit apapun pekerjaan itu, selama kamu masih bisa mendapatkan ruang untuk belajar, ya udah terusin aja, di sana kamu bisa berkembang. Kemudian tulisan lain yang aku suka dari buku ini masih di bab yang sama dengan judul yang sama pula dengan judul buku ini, yaitu Amor Fati, Cintai Takdirmu.
Di judul ini penulis menceritakan suatu saat dia itu pernah diundang ke sebuah acara radio. Di situ dia diminta untuk menjadi mentor, menjadi penasehat untuk para pendengar yang membagikan pengalaman mereka. Iya, di acara radio tersebut Rando Kim diperdengarkan sebuah kisah dari pendengar yang mengalami kesulitan hidup karena dia bersama bapak dan kakaknya harus merawat ibunya yang sakit kanker payudara. Hal itu terjadi sejak ia SMA dan mereka mulai mengalami kesulitan keuangan, tapi di saat itu mereka masih bersatu karena mereka masih punya harapan. Kemudian setelah lama waktu berselang, penyakit kanker payudara itu muncul kembali dan itu kembali membuat keluarganya mengalami kesulitan. Bahkan kakaknya mulai jatuh ke dalam hal-hal negatif seperti menjadi penipu, lalu dia mulai minum minuman beralkohol, bahkan dia mengambil uang untuk pengobatan ibunya. Nah, kemudian bapaknya juga setiap kali pulang ke rumah, dia selalu bertengkar dengan ibunya. Si pencerita kisah ini bahkan dia mengaku juga dia sampai tidak bisa melanjutkan kuliah karena dia harus bekerja untuk mencari uang untuk pengobatan ibunya dan kehidupan sehari-harinya. Tapi, apa nasihat Rando Kim terhadap si pencerita ini? Dia menyatakan keprihatinannya dan hanya mengatakan, amor fati, cintai takdirmu. Cuma itu. Iya, cuma itu. Dia cuma bilang itu. Rando Kim sendiri juga mengaku bahwa ia jarang sekali mengeluarkan kalimat tersebut karena menurut dia kalimat tersebut memang cukup kejam. Namun bila digali lebih jauh, kalimat tersebut tuh sebenarnya bukan mengajak kita untuk pasrah dan menyerah, melainkan berisi pengharapan. Makna dari amor fati atau cintai takdirmu yang sebenarnya adalah setelah ia menerima sepenuhnya takdir tersebut sebagai bagian dari hidupnya, di situ muncul kekuatan untuk bertahan di masa sulit. Di akhir tulisan ini, Rando Kim juga menulis potongan puisi dari seorang biarawati. Puisi ini berjudul Suatu Keputusan, karya biarawati Lee Hae-in. Ketika hati terasa sangat sakit, aku memutuskan untuk hidup di setiap hari saja. Ketika hati terasa sangat sakit, aku memutuskan untuk hidup di setiap saat itu saja. Kemudian di bawah puisi ini, Rando Kim langsung menyampaikan pandangan pribadinya. Dia menulis, benar, ketika nyeri fisik terasa begitu intens, kita hanya perlu bertahan pada saat-saat itu saja. Ketika kekecewaan yang dalam tidak menampakkan dasarnya, kita hanya perlu bertahan dari hari ke hari. Suatu hari akan tiba masanya ketika kita bisa menceritakan masalah yang telah berlalu itu dengan tegar. Oke, jadi itu beberapa tulisan yang aku suka dari buku Amor Fati ini. Dan di bab-bab berikutnya, Rando Kim juga menulis banyak sekali hal ya tentang kehidupan orang dewasa, terutama tentang orang-orang yang ingin menikah, lalu tentang orang-orang yang sudah menikah, dan bahkan dia menulis tentang ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Karena aku adalah perempuan, aku juga seorang istri dan juga seorang ibu, aku sangat suka dengan tulisan Rando Kim tentang ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Bahkan aku sampai ingat beberapa pesan dari Rando Kim. Misalnya soal ibu bekerja. Dia berpesan bahwa seorang ibu bekerja atau seorang istri atau seorang ibu perlu memiliki ruang khusus untuk dirinya sendiri, bukan dapur atau bukan kamar tidur, melainkan ruang khusus untuk dirinya sendiri, sebuah meja, bukan meja rias, melainkan meja belajar sebagai tempat mereka untuk bisa sekedar membaca buku sambil mendengarkan lagu atau sambil melakukan hal-hal lain yang membuat dia bisa menjadi dirinya sendiri. Kemudian kutipan lain yang aku suka dari Rando Kim tentang ibu bekerja yaitu, ibu yang sempurna harus terlepas dari obsesi menjadi wanita karir yang sempurna. Oke, jadi itu tadi review aku tentang buku Amor Fati, Cintai Takdirmu karya Rando Kim. Dan menurut kalian, gimana nih pendapat kalian tentang buku ini? Kalian boleh banget share komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video review buku berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.